Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini saya ingin sebentar membahas masalah pawang. Hal ini sempat viral beberapa waktu yang lalu setelah seorang pawang hujan tampil di acara MotoGP di Mandalika, dan juga tentu tidak hanya pawang hujan, saudara sekalian. Kita juga mengenal adanya pawang ular, pawang buaya. Saya ingin menjelaskan bahwa hal-hal semacam ini tentu tidak bisa dilepaskan juga dari sisi psikologi, terutama dari sudut kecerdasan multiple intelligency. Jadi Howard Gardner menjelaskan paling tidak ada 8 kecerdasan, 8 tipe kecerdasan seseorang. Yang pertama adalah kecerdasan matematika, kemampuan logik. Yang kedua, kecerdasan bahasa atau language, bahasa. Kemudian juga kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual, kemudian kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kemudian juga ada kecerdasan naturalistik, kecerdasan eksistensial. Yang berkaitan dengan kemampuan pawang ini bisa kita sebut sebagai satu di antaranya adalah kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik ini berkaitan dengan kemampuan mengenali alam semesta. Mengenali, termasuk di dalamnya mampu mengklasifikasi, membedakan kategorisasi flora, fauna, atau hal-hal yang berada di lingkungan kita. Termasuk di situ ikan, formasi-formasi awan, ya. Jadi itu kemampuan naturalistik. Biasanya kemampuan ini juga berkaitan dengan profesi tukang kebun, petani, peternak. Ya. Tentu juga kita bisa mengenalnya di beberapa kejadian. Apa yang disebut sebagai ada orang yang tangannya dingin. Ya. Jadi kalau dia beternak, ternaknya berhasil. Ya. Kalau dia bertanam, tanamannya subur. Ya. Kalau dia melempar biji-bijian di tanah, apa yang dilempar itu akan tumbuh subur. Ada juga orang yang kemampuan naturalistiknya rendah. Ya. Setiap beternak, piara ayam, ayamnya mati. Pohon-pohonnya belum sempat tumbuh, sudah rusak mungkin karena busuk. Ya. Jadi orang bilang itu tangannya panas. Ya. Jadi sebenarnya ada tangan panas, ada tangan dingin. Kemampuan ini bisa Anda uji langsung di alam, ya. Anda bisa ambil biji-bijian, kemudian Anda sebar, apakah akan tumbuh atau tidak, atau Anda bisa piara beberapa
beberapa binatang ya. Jadi saudara sekalian, itu kecerdasan naturalistik. Nah, di dalam perkembangannya, orang-orang yang mempunyai kecerdasan jurnalistik tidak cukup menjadi pawang. Ya. Kecerdasan naturalistik saja tidak cukup. Tapi juga harus dibarengi dengan kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal inilah yang membedakan daya-daya yang bekerja di dalam proses pengendalian binatang, pada pawang ular, pada pawang buaya, atau juga pengendalian hujan pada pawang hujan. Jadi proses-proses pengendalian ini powernya ada pada kecerdasan intrapersonal. Jadi kecerdasan intrapersonal ini tentu membedakan kekuatan-kekuatan perorangan dalam pengendalian alam ini. Ya. Ada yang menggunakan doa, ada juga yang menggunakan ritual-ritual, bahkan ada yang kalau di kamus KBBI kita tercatat bahwa pawang itu juga menggunakan kekuatan gaib. Ya. Nah, itu bisa jadi dia juga menggunakan kekuatan jin, ya, entah kekuatan apa. Jadi ada putih atau hitam, abu-abu. Kekuatan ini terletak pada proses yang dilakukan oleh tiap pawang. Jadi kekuatan intrapersonal seseorang itu berbeda-beda tergantung pada proses-proses agama, spiritual, maupun yang hal-hal yang di luar itu. Jadi dengan kemampuan batin, kemampuan intrapersonal yang tinggi, berbarengan dengan kecerdasan naturalistik, maka seseorang mampu menjadi pawang. Ya. Jadi dengan demikian, kepawangan seseorang ini selain memang di bawah lahir juga ada upaya-upaya juga pilihan, ya, faktor bakat dan lingkungan menyatu juga di situ, ya. Tidak semua orang mencintai binatang, tidak semua orang mencintai alam semesta, ya. Dan untuk kekuatan atau kemampuan bakat-bakat intrapersonalnya tentu saja perlu diperjuangkan. Ya. Jadi kekuatan intrapersonal ini kekuatan batin. Baik, saudara sekalian, jadi kalau begitu pawang ini bisa dicapai oleh setiap orang. Tentunya dengan mengembangkan, melatih kekuatan-kekuatan atau potensi kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalistiknya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.